adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Andri. Apa kabar pagi hari ini? Masih sehat? Masih sukacita? Masih semangat? Ya, puji Tuhan. Kakak berharap kalian semua selalu sehat, selalu semangat, dan selalu sukacita. Seperti matahari pagi ini yang bersinar dengan terang, seperti burung-burung yang berkicau dengan senang, dan juga harum semerbak bunga di padang. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Siap? Yuk. Bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya adik-adik, sekarang kakak mau tanya, adik-adik senang sekarang tidak? Kenapa adik-adik sekarang senang? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Yuk kakak ajak, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Duduk Senang, Berdiri Senang. Diikuti ya gerakannya. Ya, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu online kita pagi ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita memohon penyertaan Tuhan. Dan yang akan memimpin doa pembuka kita adalah teman kalian, Engresia. Silahkan Engresia.
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berkumpul di sini untuk memulai ibadah kami. Sertailah kami dari awal sampai akhir, agar namamu dimuliakan. Amin. Amin. Terima kasih Ingresia. Ya, kita mau lanjut memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Allahku Besar. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya buat kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita saat ini masih lanjutan dari cerita minggu lalu. Ayo, cerita minggu lalu tentang Nabi siapa ya? Ada yang masih ingat? Iya benar, Nabi Yeremia. Tapi tema minggu ini adalah Tuhan membentukku. Tuhan membentuk kita seperti apa ya? Nah, bacaannya diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 16. Dan yang akan bercerita adalah Kak Felix. Sudah siap? Alkitabnya sudah disiapkan? Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Iya, sudah siap ya? Kita panggilkan sekarang Kak Felix. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Masih semangat ikut sekolah minggu online kan? Nah tentunya harus semangat. Yang masih males-malesan, bangun yuk. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu online pagi ini. Nah udah pada siap kan?
Kalau udah siap, tentunya udah nyiapin Alkitabnya dong ya. Kalau udah siap dengan Alkitabnya, kita mau buka Alkitabnya dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Sudah? Kalau sudah ketemu, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu online yang boleh kami ikuti pada pagi ini. Kami boleh bersuka cita bersama, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau yang berkati kami anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik, terlebih kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita mau baca Alkitab dulu ya. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya adik-adik, ada yang tahu nggak ini apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Ini adalah bejana. Ada yang tahu nggak bejana itu apa? Terus fungsinya bejana itu apa? Ada yang tahu? Nah, bejana adik-adik adalah salah satu peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Apa kegunaannya? Apa fungsinya? Bejana berfungsi untuk menampung air atau benda lainnya. Ada yang pernah lihat cara buat bejana? Kalau belum pernah, Kak Felix punya nih klip singkat tentang pembuatan bejana. Kita lihat dulu ya.
Nah, adik-adik, sekarang kan udah tahu apa itu bejana dan gimana sih cara buatnya. Nah, perlu adik-adik ketahui, orang yang membuat bejana itu namanya adalah tukang periuk atau penjunan. Apa? Tukang periuk dan penjunan. Ya, jadi tukang periuk atau penjunan itu orang yang membuat bejana dari tanah liat. Nah, seperti bacaan Alkitab kita yang sudah kita baca tadi, cerita sekolah minggu kita pagi ini mau menceritakan bagaimana Tuhan memberikan pelajaran kepada umatnya melalui tukang periuk atau penjunan. Kira-kira kenapa ya Tuhan memberikan pelajaran ini? Berdasarkan bacaan Alkitab kita, Tuhan memberikan pelajaran ini karena dosa yang dilakukan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda telah hidup meninggalkan Tuhan. Umat Yehuda telah hidup menjauh dari Tuhan. Nah, karena dosanya itu, umat Yehuda pantas untuk menerima hukuman. Namun, karena kasih Tuhan, Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada umatnya, kepada bangsa Yehuda. Melalui siapa? Melalui nabinya, yaitu Nabi Yeremia. Nah, jadi dalam bacaan kita, Yeremia diutus untuk datang ke rumah tukang periuk, ke rumah orang yang membuat bejana dari tanah liat. Untuk apa? Untuk memperhatikan bagaimana tukang periuk itu membuat bejana. Nah, adik-adik, dalam ayat 4 ya, sesuai bacaan kita tadi, di situ kita bisa melihat bahwa apabila bejana yang sedang dibuat oleh tukang periuk itu rusak, apa yang dilakukan tukang periuk? Tukang periuk itu akan mengerjakan bejana yang rusak itu dan membuatnya menjadi lebih baik. Nah, dari bacaan Alkitab kita pagi ini, kita melihat atau kita belajar ada 3 pelajaran yang bisa kita pelajari. Ya, yang pertama, tanah liat itu adalah gambaran dari umat Tuhan, gambaran dari bangsa Yehuda. Yang kedua, proses pembuatan bejana itu yang kalau dalam bacaan kita disebut pelarikan atau proses pembuatan bejana, itu mau menggambarkan atau adalah sebuah gambaran tentang proses di mana Tuhan mendidik umatnya, Tuhan membentuk umatnya. Nah, yang ketiga, tukang periuk atau penjunan merupakan gambaran dari Tuhan yang berkuasa untuk membentuk umatnya. Nah, adik-adik, seperti umat Israel yang terus mengalami proses pembentukan karena berada di tangan Tuhan, ya, demikianlah kita anak-anak Tuhan yang terus dibentuk Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, gimana sih, Kak, cara Tuhan membentukku ini? Tuhan membentuk kita bisa melalui banyak hal, adik-adik. Misalnya melalui didikan papa, mama, ibu guru di sekolah,
oma, opa, dan masih banyak orang. Ya, contohnya ketika kita dapat nilai ulangan jelek, mama, papa, orang tua kita bisa jadi memarahi kita, bahkan bisa jadi memberikan hukuman kepada kita. Misalnya dengan mengurangi uang jajan kita. Contoh hukuman lain nih, misal nilai ulangannya jelek karena kita terlalu sering main game online. Ya, kemudian nilai kita menjadi jelek karena malas belajar. Kemudian ketika nilainya jelek, mama atau papa memberikan kita hukuman dengan membatasi waktu kita dalam bermain game. Misal yang semula sehari main game online-nya bisa 5 jam, sekarang dibatasin sehari cuma 1 jam. Nah, adik-adik, kemarahan atau hukuman yang diberikan oleh orang tua, guru, ya, mama, papa, semua kemarahan dan hukuman itu bukan karena mereka nggak sayang sama kita. Justru adik-adik, karena mereka itu sayang sama kita, mereka ingin membentuk dan mendidik kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang disiplin, anak yang rajin. Nah, jadi melalui cerita pagi ini kita mau belajar seperti bejana yang dibentuk di tangan penjunan tadi ya. Ya, meski tanah liat itu harus dibentuk dengan proses yang tidak mudah, namun bejana yang dihasilkan itu akan baik jika prosesnya juga baik. Nah, sama seperti kita, Tuhan mendidik kita melalui banyak hal untuk menjadikan kita anaknya yang lebih baik. Tuhan membentuk kita melalui banyak hal yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Untuk apa? Untuk menjadikan kita anak yang lebih baik. Nah, sekian cerita sekolah minggu kita pagi ini. Selamat dibentuk Tuhan adik-adik. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Felix untuk cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ya, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan penjelasan tentang aktivitas kita minggu ini. Seperti apa ya aktivitasnya? Kita panggil aja Kak Leni. Silahkan Kak Leni. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Feli. Nah, untuk kreativitas minggu ini, kita akan membuat bejana dari bahan Play-Doh atau malam. Adik-adik dapat mengumpulkan video proses pembuatan adik-adik membuat bejana atau foto dan dikirimkan ke WA GKI Tegal paling lambat hari Kamis. Untuk video tutorialnya dapat kita saksikan berikut ini. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk kreativitas minggu ini adalah Play-Doh atau malam. Untuk kreativitas minggu ini, kita akan membuat bejana dari Play-Doh atau malam. Caranya seperti ini. Kita ambil Play-Doh atau malam. Dan kita bentuk menjadi bulatan seperti ini. Setelah dibentuk menjadi bulatan seperti ini, kita tekan tengahnya sehingga membentuk lubang seperti ini adik-adik. Kita akan terus membentuk malam ini menjadi bentuk seperti bejana. Kira-kira bentuknya menjadi seperti ini adik-adik. Kira-kira seperti ini ya adik-adik bentuk bejananya. Adik-adik bebas mengkreasikan bejana menurut kreativitas adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Leni. Adik-adik, jangan lupa ya, dikirim video dan fotonya ke WA kantor gereja paling lambat hari Kamis siang. Ditunggu ya. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita masih beribadah secara online, adik-adik bisa minta tolong ke mama atau papa untuk memasukkan persembahan adik-adik ke kotak yang ada di depan kantor gereja, atau mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening gereja, atau bisa juga menggunakan aplikasi uang elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan yang akan memimpin doa persembahan kita adalah teman kalian, Kathleen. Silahkan Kathleen. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan berkatilah orang-orang yang memberi dan berkatilah
pertambahanmu akan menjadi berkat. Amin. Amin. Terima kasih, Kathleen. Adik-adik, tak terasa kita sudah ada di penghujung sekolah minggu online kita pagi ini. Kakak mau ingatkan lagi. Yang pertama, masih ditunggu ya adik-adik dan kakak-kakak di SM untuk video rekaman lagu untuk virtual choir sampai hari ini. Hanya sampai hari ini. Hari ini hari yang terakhir ya. Linknya bisa dilihat di WA group masing-masing kelas. Ditunggu ya. Lalu yang kedua adik-adik, kakak mau ingatkan bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk mendidik kita. Bisa melalui orang tua kita, melalui bapak ibu guru, atau melalui orang-orang di sekitar kita. Yang pasti adik-adik, jangan mudah untuk marah, atau jangan mudah untuk kecewa, atau bahkan sakit hati ketika kita diingatkan atau ditegur. Karena semua itu demi kebaikan adik-adik sendiri. Ketika kita ditegur, kita harus bisa sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebih baik. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebagai doa penutup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu online pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih mau menegur kami, mau mengingatkan kami, dan mau membentuk kami menjadi bejana yang lebih indah dan lebih berkenan kepadamu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh, Tuhan mampukan untuk kami boleh menjadi berkenan kepadamu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. See you.
Dengar dia panggil nama Farel. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Farel. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Farel. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Farel. Dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada Farel. Oh giranglah. Itu bodyguardnya kamu ya Pak? Tanggal cuma apa saya bisa Nama saya nama ya udah sebentar ya. tugas Aktivitas. telah bagi Halo, nama Mas bisa tolong Peggy, lagi nggak? Saya sama telah bagi Panino. namamu, Oke Mas. telah bagi nama Peggy, telah bagi namamu, udah dia bagi namamu. Oh dia, oh dia, Yesus amat tidak pada Peggy. Oh dia, mata kita. Dengar dia panggil nama Firgi. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Virgin. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Virgin. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Virgin. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada Virgin. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama Iman. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Iman. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Iman. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Iman. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada iman. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama Nafta. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Nafta. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada Nafta. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama Yova.
dengar dia panggil nama Aiden. Juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Aiden. Juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Aiden. Juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Aiden. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada Aiden. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama Joshua, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Joshua, juga dia panggil namamu. Oh hilanglah, Tuhan cinta kepada Joshua. Oh hilanglah. Dengar dia panggil nama Joshua, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Joshua, juga dia panggil namamu. Oh